Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, udah siap belajar? Hadir semuanya? Hadir, alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Nah, ada yang tahu simbiosis itu apa? Jadi, simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling bergantungan. Nah, tak bisa diherankan jika makhluk hidup di bumi ini itu saling bergantungan dan berhubungan satu sama lain. Nah, baiklah, jadi simbiosis itu ada 3 anak-anak. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis parasitisme, dan yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Nah, kita akan membahas satu-satu mengenai simbiosis yang udah Ibu sebutkan tadi. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme. Nah, apa itu simbiosis mutualisme? Jadi, simbiosis mutualisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian pernah ke sawah nggak? Pernah lihat kerbau di sawah? Pernah. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan kan kalau simbiosis mutualisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, contohnya tadi kalian udah pernah ke sawah kan? Udah. Nah, kalau udah pernah ke sawah, udah lihat kerbau? Ada pernah lihat burung di atas kerbau nggak? Ada. Nah, itu dinamakan dengan burung jalak. Nah, burung jalak dengan kerbau itu disebut sebagai simbiosis mutualisme karena hubungan antara burung jalak dengan kerbau itu saling menguntungkan. Nah, ketika burung jalak itu berada di atas kerbau, dia akan memakan kutu kerbau, sedangkan kerbau dia akan kehabisan kutu dimakan oleh burung jalak. Nah, burung jalak itu beruntung karena mendapatkan makanan, sedangkan kerbau beruntung karena kutunya bisa dihilangkan. Nah, jadi burung jalak dan kerbau itu dinamakan sebagai simbiosis mutualisme. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain yang disebut sebagai simbiosis mutualisme. Nah, baiklah anak-anak, kita akan belajar lagi yang kedua, yaitu simbiosis parasitisme. Nah, apa itu simbiosis parasitisme? Jadi, simbiosis parasitisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Nah, ada yang tahu contohnya seperti apa? Ini nggak tahu ya. Jadi, contohnya itu seperti manusia dan nyamuk. Kenapa manusia dan nyamuk dikatakan sebagai simbiosis parasitisme? Karena ketika nyamuk menggigit manusia, dia akan memperolehkan makanan, dia akan memperolehkan darah. Sedangkan manusia yang digigit oleh nyamuk, dia akan kesakitan, dia akan gatal-gatal, merah, segala macam, sampai dia merasakan, bahkan ada yang menyebabkan demam berdarah. Nah, yang dialami manusia itu disebut sebagai kerugian. Betul. Nah, jadi manusia ini mengalami kerugian sedangkan nyamuk mengalami keuntungan. Jadi hubungan nyamuk dengan manusia dikatakan sebagai simbiosis parasitisme. Nah, baiklah anak-anak, yang ketiga tadi Ibu udah sebutkan ada simbiosis. Iya, betul, ada simbiosis komensalisme. Jadi, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak dirugikan.
Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kata dan pohon berair. Biasanya kita sering sih lihat di pohon teratai atau pohon yang tumbuh-tumbuh di air itu, kata sering hinggap di situ. Nah, ketika kata hinggap di pohon air tersebut, dia akan mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan pohon berair itu tidak merasa dirugikan dengan keberadaan kata tersebut. Jadi, kata itu mendapatkan keuntungan, sedangkan pohon berair itu tidak mendapatkan kerugian. Nah, baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu simbiosis dan jenis-jenis simbiosis dan juga contoh-contoh dari 3 simbiosis yang udah Ibu jelaskan. Nah, baiklah anak-anak, ada pertanyaan? Baiklah, kalau nggak ada yang mau menyimpulkan? Iya, bagus. Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Bagus. Nah, baiklah anak-anak. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka Ibu akhiri. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.